Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidroksi. Berjumpa kembali dengan Pak Wisal dalam mata pelajaran sains hari ini. Apa kabarnya Hidroksi hari ini? Semoga dalam kondisi sehat-sehat semua ya, dilancarkan semua urusannya, dan tetap semangat untuk mengikuti distance learning hari ini. Nah, pertemuan sains minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang perkembangbiakan hewan. Untuk hari ini, kita langsung akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Yuk kita simak sama-sama pembelajarannya. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Alhamdulillah kita sudah mendengar Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-99. Pada surat tersebut terdapat dua kalimat yang bisa kita pelajari. Pertama, kami keluarkan dari tanaman yang hijau itu butir yang banyak. Kedua, perhatikan buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Dari kedua kalimat pada ayat ke-99 surat Al-An'am tadi, maka kita akan mempelajarinya di materi sains hari ini, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Penyerbukan itu adalah menempelnya serbuk sari pada bagian kepala putik. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ini melibatkan sel kelamin betina dan sel kelamin jantan yang berada di dalam organ bunga yang seperti kita lihat di sini. Ini adalah organ bunga yang memiliki organ kelamin betina dan organ kelamin jantan. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa proses perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan secara vegetatif ini dibagi dua. Yang pertama, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Agar kita bisa mengetahui perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan, terlebih dahulu kita mempelajari bunga sebagai organ reproduksi. Organ bunga memiliki bagian-bagiannya, di antaranya A. Tangkai bunga yang berfungsi sebagai penopang bunga. Bagian B. Dasar bunga, merupakan bagian ujung paling atas dari tangkai bunga. Selanjutnya bagian C, yaitu kelopak bunga, yang berfungsi sebagai pelindung bunga saat masih kuncup. Kelopak bunga ini dapat melindungi bunga dari hama. Bagian D adalah mahkota bunga,
yang merupakan perhiasan bunga agar dapat menarik agen penyerbuk seperti kumbang, lebah, kupu-kupu, kelelawar, dan hewan penyerbuk lainnya. Pada bunga terdapat organ kelamin betina dan organ kelamin jantan. Yang ini adalah lambang dari organ reproduksi betina, sedangkan yang ini adalah lambang dari organ reproduksi jantan. Organ reproduksi betina pada bunga tersusun dari 3 bagian. Bagian yang adalah kepala putik. Di bagian ini, serbuk sari akan menempel pada bagian kepala putik, ya. Kemudian bagian selanjutnya yaitu F yang disebut dengan tangkai putik. Tangkai putik ini adalah jalur untuk serbuk sari menuju ke ovul yang berada pada bagian G ini. Bagian G disebut ovul di mana terjadi pembuahan apabila serbuk sari bertemu dengan organ atau sel kelamin betina pada bunga. Selanjutnya, organ reproduksi jantan pada bunga disebut dengan benang sari. Nah, yang ini gambar benang sari. Benang sari ini tersusun dari kepala sari yang ditunjukkan pada bagian H dan tangkai sari. Kepala sari ini adalah tempat melekatnya serbuk sari, seperti ini, serbuk sari. Dan tangkai sari ini merupakan penyangga dari kepala sari. Apabila serbuk sari yang berada pada tangkai sari ini, pada benang sari ini, menempel pada bagian E atau kepala putik, maka itu disebut dengan penyerbukan. Berikut adalah peristiwa terjadinya penyerbukan, di mana serbuk sari ini menempel pada bagian kepala putik. Nah, selanjutnya ini ada macam-macam penyerbukan. Macam-macam penyerbukan itu ada 4 macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau dikenal dengan istilah autogami. Autogami adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari melekat di kepala putik bunga itu sendiri. Bunga yang melakukan autogami memiliki bentuk bunga yang khas sifatnya, yaitu meskipun bunga sudah mekar, putiknya tetap terlindungi oleh bagian-bagian bunga lainnya sampai terjadinya penyerbukan itu sendiri. Selanjutnya, yang B, penyerbukan tetangga, dikenal dengan istilah geitonogami, adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh ke kepala putik bunga yang lain, tapi masih dalam satu tumbuhan. Nih, masih dalam satu tumbuhan. Nah, satu tumbuhan ini contohnya memiliki 2 bunga. Penyerbukan tetangga ini terjadi apabila serbuk sari yang berada pada bunga yang di sini ini membuahi atau menyerbuki bagian bunga yang lain, tapi masih dalam satu individu atau satu tumbuhan yang sama. Selanjutnya adalah penyerbukan silang yang dikenal dengan istilah alogami. Alogami adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda, tetapi masih satu jenis. Misalnya di sini ada bunga kembang sepatu yang pertama. Di sini juga ada bunga kembang sepatu yang lain, ya. Kemudian serbuk sari pada kembang sepatu yang ini akan menyerbuki kembang sepatu yang lainnya. Dan yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik di bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya.
Tujuan dari penyerbukan bastar adalah menggabungkan sifat yang dikehendaki dari dua jenis tumbuhan dalam satu tumbuhan. Misalnya persilangan antara tanaman rambutan berbuah besar dan asam dengan tanaman rambutan berbuah kecil dan manis. Dari persilangan tersebut diharapkan dihasilkan tanaman rambutan yang berbuah besar dan manis. Seperti itu. Selanjutnya adalah perantara penyerbukan. Penyerbukan dapat terjadi karena bantuan perantara dari luar. Jadi bukan dengan bunga itu sendiri ya. Perantara penyerbukan dapat berupa makhluk hidup atau benda tidak hidup yang membantu serbuk sari sampai ke kepala putik suatu bunga. Beberapa contoh perantara penyerbukan antara lain anemogami, yaitu penyerbukan yang dibantu dengan angin. Kedua adalah zoidiogami, penyerbukan yang dibantu dengan hewan. Yang ketiga adalah hidrogami. Hidrogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh air. Dan yang keempat adalah antropogami, di mana penyerbukan ini dibantu oleh manusia. Kita lihat di penyerbukan anemogami. Nah, seperti ini. Anemogami oleh angin. Lalu, bagaimana prosesnya? Nah, pada saat angin bertiup, contoh ini tanaman pada jagung. Jagung melepaskan serbuk sarinya, kemudian serbuk sari yang dilepaskan itu terbawa oleh angin. Kemudian serbuk sari yang terbawa oleh angin ini menempel pada putik bunga jagung yang lain. Penyerbukan zoidiogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Contohnya seperti ini. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu hewan antara lain warna mahkotanya mencolok, memiliki aroma khas, memiliki kelenjar madu, dan kepala putik agak tersembunyi. Beberapa contoh hewan penyerbuk yaitu lebah, kupu-kupu, kelelawar, dan burung. Selanjutnya adalah penyerbukan hidrogami, penyerbukan yang dibantu dengan air. Penyerbukan dengan bantuan air terjadi pada tumbuhan air. Contohnya seperti ini. Ini adalah lamun atau disebut dengan seagrass. Nah, serbuk sari tanaman lamun ini akan terbawa oleh aliran air hingga menempel di kepala putik tumbuhan lainnya. Masih di dalam satu habitat. Dan yang terakhir adalah antropogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan manusia. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu manusia antara lain tanaman sulit mengalami penyerbukan secara alami. Salah satunya memiliki struktur bunga yang unik atau bunga yang sulit mengeluarkan serbuk sarinya. Contohnya pada tumbuhan anggrek, salak, dan atau vanili. Alhamdulillah Hidroksi, pembelajaran sains mengenai perkembangbiakan tumbuhan pada hari ini sudah selesai. Insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran sains mengenai perkembangbiakan vegetatif pada hari Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2020. Untuk hari ini, worksheet sains akan bergabung dengan mata pelajaran bahasa. Oleh karena itu, perhatikan apa yang disampaikan oleh Bunya ya. Oke Hidroksi, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca istighfar, astagfirullahaladzim, hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa akhir pembelajaran. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Sampai berjumpa kembali Hidroksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.